Ya, kita mulai aja episodenya. Ya, kembali lagi di podcast Mulai Dulu Aja bareng gue Naufal Harits. Selamat datang kembali di podcast Mulai Dulu Aja. Episode ke-57. Ya, episode ke-57. Minggu lalu gue gak update, jadi sekarang masih ke-57. Mungkin untuk di versi video bisa dilihat kalau gue upgrade peralatan yang ini akhirnya benar-benar pakai mic ini, benar-benar pakai mic yang proper. Jadi semoga aja dari hasil audionya bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya lah. Jadi tinggal dilihat aja, tinggal didengar kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Kenapa gue upgrade? Mungkin ngobrol sedikit di sini. Gue kadang-kadang suka kesel ngeliat ataupun ngedengar orang yang isi kontennya mungkin bisa dibilang ceritanya tuh 11-12 sama gue gitu. Jadi misalnya mirip-mirip lah ya, isi ceritanya tuh dari podcast yang gue denger gitu. 11-12 lah. Tapi dari kualitas audionya tuh dia jauh lebih bagus gitu dari yang gue bikin sebelum-sebelumnya gitu. Jadi gue kesel juga kadang-kadang walaupun isi dari podcastnya tuh mirip-mirip gitu, gue bisa bilang ya gak beda-beda jauh, tapi kualitas audionya tuh gue kalah jauh banget gitu. Jadi kadang-kadang gue kesel juga. Akhirnya nih gue beneran upgrade untuk ya bisa dibilang mungkin bisa aja untuk 5-10 tahun ke depan lah. Semoga aja gitu. Gue baru aja dengar podcast sekitar bisa dibilang beberapa jam lalu sebelum gue merekaman hal ini. Terus langsung gue tulis dalam waktu, ya cepet lah tulis skripnya dalam waktu 20 menit kayak selesai gitu. Itu gue dengar podcast dari Panji Pragiwaksono gitu. Namanya Hiduplah Indonesia Maya, nama podcastnya dia. Itu gue dengar podcastnya dia itu dan gue langsung gue langsung benar-benar tertarik dan gue rasa ini salah satu hal yang gue rasakan juga, tapi mungkin orang-orang banyak yang gak sadari gitu. Termasuk gue sendiri juga awalnya gak begitu sadar mengenai hal ini gitu. Jadi episode yang dia tulis itu, yang dia bikin itu namanya adalah Siapa Sangka 2020 Ternyata Sangat Menyenangkan Untuk Gua. Itu nama podcast yang yang dibikin sama Panji gitu, Panji Pragiwaksono gitu. Di dalam podcast itu dia cerita tentang perjalanan dia di tahun 2020 ini yang kata dia adalah sangat-sangat menyenangkan gitu, apa yang dia jalani gitu tahun ini gitu, yang dimana seperti yang kita tahu semua sangat berbeda, new normal, kenormalan yang baru bahasanya ya semua berubah lah, semua benar-benar berubah, beda banget daripada tahun-tahun sebelumnya gitu yang kita tahu. Orang akhirnya banyak yang mengeluhkan juga karena 2020 berat banget, banyak banget masalah, banyak banget kesedihan segala macam gitu. Tapi si Panji ini ngomong tentang kenapa dia dia merasa kalau 2020 nih bagi dia sangat menyenangkan gitu. Beberapa hal yang terjadi kata dia tuh adalah antara lain misalnya dari bisnisnya dia yang akhirnya bisa beradaptasi dengan keadaan. Terus ternyata bisa profit lebih dari tahun sebelumnya, itu di tahun 2019 gitu. Terus juga dia cerita tentang mengenai dinamika semacam ini tuh, misalnya kayak masalah-masalah, tantangan-tantangan seperti ini di sini adalah contohnya adalah COVID itu. Sebenarnya selalu terjadi kepada diri kita gitu dalam hal apapun gitu, walaupun skalanya lebih besar ataupun lebih kecil gitu. Cuma mungkin ya tadi balik lagi bentuk aja mungkin yang bisa jadi berbeda gitu. Kayak misalnya dia cerita tentang struggle dia pas lagi pilkada atau pilpres gitu. Atau mungkin dia akhirnya sakit juga gara-gara dia kelebihan berat badan gitu. Yang akhirnya kata dia bisa dia turunkan di tahun ini, di tahun 2020 ini gitu. Berkaca pada hal tersebut yang gue rasa amat sangat menarik gitu. Yang dimana ternyata sebenarnya kita kita gak sadar kalau di tahun 2020 ini membuka kemungkinan ke berbagai hal baru yang kita nggak tahu gitu sebelumnya itu bisa terjadi gitu. Yang dimana banyak banget hal-hal yang mungkin lo nggak sadari, tapi sebenarnya ini baru kejadian di tahun ini gitu. Yang dimana ini bisa menjadi hal yang berkah juga untuk lo gitu. Misalkan kayak kita makin bisa tahu perilaku orang-orang di sekitar kita tuh kayak apa gitu. Di sini contohnya mungkin kalau secara skala besar di Indonesia gitu, atau mungkin di Jakarta, di ibu kota gitu, kita bisa tahu perilaku
pemerintah itu dalam menghadapi hal semacam itu kayak gimana sih? Atau mungkin kita juga bisa tahu orang-orang di sekitar kita tuh, maksudnya orang-orang di bermasyarakat tuh seperti apa, yang dimana awalnya tadinya nggak apa namanya pada parnoan semua, terus akhirnya makin di sini juga jadi nggak pada peduli dengan angka COVID yang nambah terus gitu. Dan juga kita bisa apa ya, kita ini yang hal menarik lainnya adalah kita bisa melihat orang-orang di sekitar jadi mendadak lebih bersih gitu. Yang dimana gue rasa gue bisa bilang mungkin di Indonesia, mungkin atau enggak di Jakarta lah ya seenggaknya gitu. Kebersihan tuh, bersih-bersih pribadi personal itu adalah hal yang nggak setinggi itu gue rasa gitu. Apa namanya, tempatnya gitu di orang-orang gitu. Tapi gara-gara lagi 2020 ini orang-orang akhirnya mendadak lebih bersih gitu. Akhirnya misalkan di mana-mana pakai hand sanitizer atau cuci tangan gitu misalkan. Terus juga kalau pulang ke rumah langsung mandi segala macam. Jadi dalam artian orang-orang jadi jauh lebih bersih lah, dan itu menurut gue adalah hal yang ya positif juga dari 2020 gitu. Terus juga banyak akhirnya orang-orang yang bahkan ganti profesi gitu ke hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran sama dia gitu. Tapi gara-gara dia apa ya, di profesi yang lama itu nggak bisa, terus dia ganti beralih profesi, malah penghasilan dia di profesi barunya jauh lebih besar daripada yang pertama gitu. Kayak gue dapat cerita dari, gue lupa dari mana ya, gue denger di podcast juga, itu podcast yang lain. Ada kayak seorang pilot gitu kan, ini kan lagi corona kan nggak bisa terbang gitu, maksudnya mungkin penerbangan mungkin pasti jauh lebih sedikit daripada sebelumnya gitu, apalagi udah lebih sedikit yang naik juga pasti lebih sepi gitu. Nah ada nih seorang pilot yang akhirnya karena dia banyak di rumah, dia belajar namanya bercocok tanam gitu. Dari pilot dia belajar bercocok tanam gitu. Terus ternyata dia baru sadar kalau dia ternyata suka dengan hal semacam itu gitu. Akhirnya dia ke depannya memutuskan untuk mau hidup pindah ke pedesaan gitu. Dia lagi belajar caranya bikin rumah dari semen, ngaduk semen segala macam. Gue nggak begitu paham juga maksudnya. Tapi intinya dia pengen belajar kayak gitu untuk dia bisa pindah gitu, untuk hidup ke pedesaan yang dimana dia rasa dia akan mendapatkan kenyamanan yang lebih daripada sebelumnya gitu. Apalagi di kehidupan di ibu kota atau di perkotaan gitu, itu kan jauh lebih hektik, lebih tingkat stresnya tinggi gitu, yang dimana dia mau pindah untuk hidup yang lebih nyaman, yang lebih gak banyak pikiran gitu. Ada lagi gue lihat dari TikTok ini, ada akuntan yang berubah jadi jualan online gitu. Jadi di sebelum dia akuntan, kerja di luar negeri sih, orang luar negeri. Dia itu kerja katanya di salah satu kantor akuntan yang cukup ternama gitu di negaranya gitu. Dan dia akhirnya gara-gara ini akhirnya dia di cut gitu, di PHK gitu. Dan dia akhirnya berubah jadi jualan online, dan jualan online itu dalam sebulan itu akhirnya dia bisa menghasilkan yang 3 kali lipat dari penghasilan dia sebelumnya gitu. Di kantor dia sebelumnya. Jadi ya ada hal-hal semacam itu gitu. Atau misalnya ada juga kayak Mo Sidik, stand up comedian, yang akhirnya gara-gara nggak ada show segala macam, dia juga jadi jualan online, jadi dropshipper gitu di ya online shop gitu. Dan akhirnya dia belajar digital marketing segala macam, dan ya dia bisa bilang mungkin dia bisa hidup juga dari sana gitu. Jadi dia mendapatkan ilmu baru, skill-skill baru, dan akhirnya bisa ya tadi membuka kesempatan kepada hal-hal lain juga gitu. Ternyata yang di awal nggak tahu, tapi karena untuk bertahan hidup akhirnya dia bisa ke arah sana gitu. Dan ini juga yang mungkin ini relate-nya kepada anak-anak di tahun-tahun akhir mungkin ya. Gue udah tahun akhir lebih bahkan. Kayak mungkin yang baru lulus juga bisa diselamatkan dari pekerjaan yang mungkin dia nggak suka gitu. Ini dari omongan Gary Vee juga, dia bilang kalau sebenarnya mungkin kayak ya corona ini adalah berkah untuk orang-orang yang baru lulus gitu. Yang dimana kita takut untuk kerja di hal yang kita nggak suka, akhirnya kita bisa berpikir lagi dan kita bisa diselamatkan dari pekerjaan semacam itu gitu, kata dia. Atau mungkin kayak wisuda juga begitu, kayak wisuda yang awalnya kan kayak rame banget gitu, dan sekarang akhirnya wisuda kayak lebih sendiri-sendiri, bahkan online gitu, bahkan ada yang sendiri-sendiri foto. Dan mungkin orang-orang yang wisuda jadi kayak lebih tahu siapa sih orang yang benar-benar dekat sama gua, sama orang-orang yang paling berharga gitu, siapa yang benar-benar paling yang benar-benar teman gua segala macem gitu. Yang kurang lebih kayak gitulah. Atau mungkin hal-hal lain lagi kayak junior-junior di bawah gua. Kan gua angkatan 2016. Ya cukup tua.
Jadi junior gue di angkatan di bawah gue 2017 itu bahkan banyak yang ngambil kesempatan ini nih karena kuliah di rumah ini untuk seminar proposal skripsinya tuh lebih cepat gitu daripada biasanya gitu. Jadi hal ini tuh nggak begitu lazim gitu. Kayak misalnya kayak biasa kalau normal itu mungkin yang apa ya bahasanya? Seminar proposal skripsi ini dilakuin di semester 8 gitu. Tapi pada ngambil di semester 7 gitu untuk mempercepat gitu. Karena ya buat apa? Maksudnya banyak waktu juga di rumah gitu. Karena kuliah biasanya kan mungkin gak bakal sebanyak waktu ini kalau kuliah online gitu. Nah, karena banyak waktu mungkin pengaturan waktunya lebih benar, akhirnya bisa seminar proposal lebih cepat gitu. Nah terus juga hal lain lagi yang terjadi mungkin adalah kayak saham-saham tuh pada diskon gila-gilaan gitu karena turun gitu. Ini yang gue rasain banget sih. Kayak gue bersyukur banget sebenarnya. Mungkin bukan gue doang. Mungkin orang-orang yang belajar investasi saham terutama ya. Itu apa ya, kayak bersyukur banget sebenarnya ada corona ini karena semua tuh pada turun gitu. Maksudnya bisa diskonnya sampai 20%, 30% bahkan gitu. Bahkan lebih mungkin. Ada banyak banget ya saham-saham ya Pak, mayoritas mungkin semuanya gue rasa sih ya pada turun banget gitu. Bahkan beberapa kali sampai gak bisa naik lagi, kayak misalkan di fase PSBB kemarin sampai ditutup ininya. Mungkin ini yang orang-orang yang main saham lebih paham lah, gue gak mau jelasin cara gimana karena gue gak sejago itu juga, karena gue masih belajar banget gitu. Jadi intinya pada diskon gitu, jadi kalau pas beli sekarang tuh adalah saatnya gitu. baik itu saham, mungkin juga kalau dari properti, kalau punya uang yang banyak mungkin gue rasa karena mungkin orang-orang pada banyak yang butuh uang, akhirnya jual propertinya dia dalam harga murah, akhirnya bisa dibeli dengan harga yang lebih murah gitu untuk orang-orang yang punya persediaan uang lebih banyak gitu. Nah terus dari misalkan yang gue rasakan sendiri, kayak akhirnya gue bisa di rumah aja gitu dan gak perlu ngekos. Yang dimana biasanya kan orang kalau mahasiswa pasti pada kayak gitu ya. Maksudnya apalagi kalau yang merantau gitu, yang tadinya tinggal di mana harus kuliah di mana gitu. Kayak gue sendiri pun biasanya ngekos di Depok, tapi gara-gara ini akhirnya di rumah aja. Dan karena kita di rumah aja, akhirnya makanan ada terus. Kayak nggak seperti mahasiswa yang kelaparan, tidak ada uang apalagi di akhir bulan gitu. Nggak merasakan kayak gitu. Akhirnya juga gara-gara di rumah juga bisa ketemu keluarga setiap hari gitu. Yang gue rasa gue baru sadar kalau ternyata sepenting itu juga gitu untuk hubungan sama keluarga gitu. Terus juga lebih mudah untuk datang ke rumah kakek gue sama nenek gue. Yang dimana semenjak 4 tahun gue kuliah itu agak-agak sulit karena ya setiap hari kan gue di Depok gitu. Ini gue kuliah di Depok, BTW buat yang belum tahu. Dan nggak setiap minggu gue bisa pulang. Jadi kalau nggak setiap minggu gue nggak bisa pulang, jadi nggak setiap minggu juga gue bisa ke rumah kakek nenek gue gitu. Dan dimana mungkin bisa jadi kayak sebulan cuma sekali kadang-kadang, atau mungkin bahkan nggak sampai sebulan gitu mungkin. Nah sekarang mungkin gue bisa kesana lebih sering gitu, karena deket banget dari rumah, deket banget cuma 10 menit. Tapi kan dari kosan dari di Depok tuh jauh banget gitu, bisa 2 jam gitu bahkan. Dan juga yang selanjutnya adalah gue bisa lebih banyak merenung sendiri tanpa ada gangguan orang lain gitu. Karena waktu berjalan lebih tenang, terus juga akhirnya gue bisa menentukan jalan ke depannya kira-kira gue mau seperti apa gitu. Gue punya banyak waktu untuk berpikir hal-hal semacam itu, yang dimana biasanya untuk mencari hal semacam itu tuh agak sulit gitu. Karena kalau misalkan di hari-hari biasa kan banyak distraksi, kita banyak ketemu orang, waktu untuk berpikir lebih dikit. Kadang-kadang paling cuma malam doang kita bisa mikir, yang dimana kalau buat yang belum tahu, kalau kehidupan mahasiswa tuh bahkan malam aja pun masih bisa ada distraksi dari orang-orang sekitar gitu, dari teman-teman, dari teman-teman biasa, dari teman-teman dari organisasi ya, dari kegiatan-kegiatan kampus gitu, yang dimana ya ujung-ujungnya kita nggak bisa berpikir untuk merenung sendiri gitu. Dan karena di rumah juga gue bisa banyak-banyak olahraga. Ini yang menarik banget selama corona ini sih, karena gue tahu banyak banget orang yang akhirnya bisa olahraga secara rutin selama corona ini gitu, termasuk gue sendiri, yang dimana hal itu sebenarnya adalah hal yang cukup sulit gue rasa untuk gue lakukan biasanya gitu. Tapi banyak orang yang akhirnya bisa olahraga sampai begitunya gitu, yang dimana kayak awalnya pas mulai corona seperti apa, pas dan di sekarang bulan kesekian ini seperti apa gitu, itu beda banget gitu. Kayak siapa sih Panji pun katanya kayak gitu, karena awalnya dia
bisa sampai 90 sekian kilogram, akhirnya dia bisa turun sampai 80 gitu. Yang dimana karena dia diet, karena dia olahraga segala macam gitu. Apalagi katanya gara-gara lagi banyak di rumah aja itu dia bisa ngelakuin itu dengan lebih cepat gitu tadi ya. Dan ini juga yang gue rasakan, mungkin ini yang lebih relate kepada orang-orang yang introvert yang bisa dibilang kadang-kadang malas ketemu orang seperti gue gitu. Adalah nggak perlu ketemu orang-orang yang malas gue temuin gitu. Ini yang kadang-kadang jadi apa ya? Ini kadang-kadang jadi masalah tersendiri untuk kaum seperti gue yang dimana kadang-kadang malas juga ketemu orang yang apa ya? Kadang-kadang kita nggak bisa menghindar untuk ketemu orang-orang di sekitar kita gitu. Yang dimana kadang-kadang juga ada orang yang kita malas untuk ketemu gitu, dan gara-gara kayak gini kita nggak perlu ketemu gitu. Paling banter ya kita pakai chat aja gitu kalau mau ngobrol sama orang gitu, atau mungkin ya video conference gitu misalnya kalau misalnya kuliah atau mungkin sekolah, bahkan mungkin kalau rapat-rapat di tempat kerja juga kayak gitu kan. Kayak misalnya ujung-ujungnya ya nggak ketemu langsung gitu. Ya ini apa ya, gue bisa bilang mungkin ini bermanfaat untuk, bukan bermanfaat sih, ini dirasakan oleh banyak orang di setiap kalangan sih, terutama yang akhirnya banyak di rumah, mungkin kayak malas ketemu ke teman kantor yang ngeselin, akhirnya ya udah karena ini video conference ya udah nggak masalah juga gitu. Atau teman sekolah kayak gitu, ini di gue contohnya adalah mungkin di kuliah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Apa sih yang perlu kita lakukan untuk merefleksi kembali di akhir 2020 ini, di mungkin dari perekaman ini bisa dibilang 2 bulan terakhir lah di tahun 2020 ini, apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau gue bilang kita harus melihat hal positif dari semua ini, apa ya, mungkin agak terdengar sangat bullshit gitu. Gue rasa kalau bilang tentang kayak gitu agak-agak bullshit gitu. Mungkin emang apa ya, sedih dan hal buruk yang terjadi emang banyak gitu. Mungkin gue nggak mendinai mengenai hal itu, apalagi gara-gara corona gitu. Maksudnya ya banyak kesedihan-kesedihan yang terjadi, banyak hal-hal buruk yang terjadi gitu. Misalnya kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang kita kenal gitu. Tapi apa ya, gue bisa bilang ya kita udah ngelewatin ini semua sejak Maret 2020 gitu. Seenggaknya di Indonesia ya. Itu dari Maret 2020 gini. Ini tanggal perekaman dan tanggal perilisan podcast ini di Oktober nih, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober gitu. Udah 8 bulan gitu. 8 bulan, kurang sedikit lah di Indonesia. Dan apa ya, itu gak sebentar gitu. Kita udah ngelewatin 8 bulan ini yang dimana ya kita udah panjang banget melalui perjalanan ini gitu. Ujung-ujungnya balik lagi sih ke reaksi apa yang kita keluarkan gitu dari kejadian apapun yang terjadi gitu. Yang gue sendiri pun lagi mempelajari tentang hal ini juga sih. Dan gue lagi berusaha untuk mengontrol lah juga gitu. Yang dimana siapapun yang terjadi sebenarnya balik lagi ke reaksinya akan seperti apa gitu. Reaksi yang gue keluarkan pun akan seperti apa gitu. Misalnya kayak apa ya, kayak misalnya mungkin di pertengahan tahun ini kayak gue gagal ujian skripsi gitu. Yang dimana mungkin orang lihat adalah hal yang buruk gitu. Tapi ternyata karena reaksi yang gue keluarkan adalah, gue bisa bilang cukup positif dan gue gak begitu gimana-gimana. Akhirnya gue gak ngerasa gimana-gimana setelah gue gagal kemarin gitu. Itu mungkin salah satunya gitu. Dan gue rasa buat lo yang lo rasa masih agak kesulitan untuk mengeluarkan reaksi seperti apa terhadap suatu kejadian, lo juga perlu untuk tahu sih tentang hal ini sih. Bagaimana caranya bisa mengontrol reaksi yang kita keluarkan gitu. Ya gue gak mau menggurui juga, gue gak pernah suka untuk menggurui. Tapi kurang lebih seperti itulah. Dan terakhir, ini dari podcastnya Panji juga sih. Dari episode yang tadi gue bilang itu tentang siapa sangka 2020 ternyata sangat menyenangkan untuk gue gitu. Kalau kita gak sabar untuk menunggu datangnya tahun depan, tahun 2021. Kalau kita excited banget kayak apa sih yang akan terjadi gitu. Apa sih yang akan terjadi di 2021, gue pengen cepet-cepet nih. Nyampe ke 2021 gue pengen tahu apa yang akan terjadi, tantangan apa yang akan datang. Keseruan-keseruan apa yang akan datang gitu. Kalau lo berpikir seperti itu, kalau kita berpikir seperti itu, kalau gue berpikir seperti itu adalah tanda kita telah menjalankan kehidupan dengan menyenangkan. Ini powerful banget gue rasa sih. Jadi kalau kita gak sabar menunggu tahun depan, mungkin lebih dekat lagi kalau kita gak sabar untuk menunggu hari esok gitu.
itu adalah tanda kalau kita menjalankan kehidupan dengan menyenangkan. Wah ini powerful banget sih. Jadi apa ya? Kita mungkin bisa memulai untuk cari apa sih yang bisa membuat kita bersemangat untuk menuju tahun depan itu 2021 atau mungkin 2022 atau mungkin hari esok gitu, lebih dekatnya lagi gitu. Gue mendoakan juga untuk lo, untuk diri gue sendiri juga, untuk orang-orang di sekitar gue, untuk apa ya bisa kayak gitu juga gitu, bisa excited untuk kedepannya apa sih akan terjadi gitu, kedepannya apa yang kita akan lakukan gitu. Dan akhirnya kita juga bisa merasakan hal yang menyenangkan tersebut gitu. Kita bisa merasakan kalau gue pengen banget nih cepet-cepet nih melangkah ke selanjutnya gitu. Apa sih hal menyenangkan apa yang akan terjadi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin itu aja untuk episode kali ini lah ya. Karena gue agak apa ya, udah lama agak gak rekaman. Agak kekaku juga tapi ya udahlah ya. Oh iya, kalau misalkan lu mau bantu-bantu di podcast Mulai Dulu Aja, lu bisa berdonasi di akun traktir gue, traktir.id. Nanti gue taruh aja di link di deskripsi lah ya. Semoga itu bisa membantu kalau lu merasa lu dapat suatu hal yang positif dan lu mau menyisihkan sedikit rupiah lo ke gue, itu amat sangat membantu gitu. Kalau lo pengen kontak-kontak gue, lo bisa kontak di Instagram gue di @alharitsnaufal. Bisa langsung aja di sana DM, bebas. Kita bisa buka diskusi, bisa ngobrol. Dan kalau lo pengen lihat di versi video, bisa langsung aja dicek di YouTube gue, Naufal Alharits. Dan ya, kurang lebih itu aja. Gue Naufal Alharits. Terima kasih banyak semuanya.